Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya Nur Lailatul Afifah dengan NIM 11920700054 akan mempresentasikan proyek saya pada mata kuliah sensor dan transducer dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Dr. Wahyuni Handayani MT serta yang kedua Ibu Winda Setia MSc. Nah, di mana proyek saya ini berjudul alat penghitung pengunjung berbasis Arduino dengan menggunakan sensor infrared. Nah, di mana penggunaan proyek ini sebetulnya adalah lanjutan dari proyek saya yang sebelumnya. Proyek saya sebelumnya itu sama-sama menggunakan sensor infrared, di mana pada proyek sebelumnya sensor infrared digunakan untuk menghitung perputaran dari baling-baling kipas angin. Nah, sedangkan pada proyek saya saat ini sensor infrared digunakan untuk mendeteksi objek yang masuk ke dalam suatu ruangan gitu. Jadi akan ada 2 buah sensor infrared gitu ya, yang digunakan untuk mendeteksi seberapa banyak sih objek yang telah melewati sensor ini gitu, sehingga bisa menciptakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, langsung saja ke pembahasan kita, terbagi atas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tujuan dan kegunaan, yang kedua adalah alat dan bahan, yang ketiga ada cara merangkai dan pemrograman, dan yang keempat adalah hasil dari proyek saya. Nah, yang pertama langsung saja dibahas mengenai tujuan dan kegunaan. Nah, tujuan dibuatnya proyek alat saya ini yang pertama sebagai solusi apabila kita atau seseorang yang sedang memulai bisnis sedang memerlukan informasi mengenai seberapa banyak sih jumlah orang yang ada pada suatu ruangan, atau seberapa banyak orang yang telah berkunjung ke toko kita gitu. Dan yang kedua, pemanfaatan dari IoT itu sendiri dalam dunia bisnis tentunya untuk memonitor secara real time gitu ya, seberapa banyak pengunjung yang ada di toko tersebut gitu. Nah, di mana dari tujuan-tujuan inilah dilandasi dari seiring berkembangnya teknologi, khususnya di dunia bisnis, maka akan semakin berkembangnya gitu otomatisasi dan efisiensi yang dibutuhkan bagi seorang pebisnis atau penjaga toko dalam memperoleh informasi. Nah, dalam mewujudkan hal tersebutlah diperlukan adanya suatu perangkat elektronik untuk memenuhi kebutuhan dan memberi kenyamanan gitu pada penggunanya. Nah, alat pendeteksi pengunjung ini dapat menghitung pengunjung sehingga mempermudah gitu, ataupun meringankan penjaga toko secara langsung gitu ya. Jadi nggak perlu ngitung secara manual, bisa secara otomatis gitu ya menghitungnya. Nah, kegunaannya adalah yang pertama tentunya mendapatkan informasi jumlah orang yang ada di suatu tempat tertentu, dan yang kedua membantu memonitoring pengunjung yang berada di dalam ruangan atau toko ya. Langsung saja ke pembahasan yang kedua yaitu alat dan bahan. Mungkin sedikit saya akan menjelaskan apa fungsi atau penggunaan dari setiap alat dan bahan yang saya gunakan. Nah, ini yang pertama ada Arduino ITmega 328 sebanyak 1 buah, di mana ini sebagai microcontroller atau otak dari sistem. Yang kedua ada breadboard sebanyak 1 buah. Nah, ini untuk membantu saya misalkan membutuhkan sambungan seperti ground dan VCC, atau sambungan dari positif dan negatifnya banyak gitu. Jadi saya bisa menggunakan bantuan breadboard. Kemudian ada kabel jumper. Di sini saya menggunakan 2 jenis, yaitu male female sebanyak 10 buah dan male male sebanyak 8 buah. Nah, di mana masing-masing kabel jumper berfungsi untuk
menghubungkan dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada LCD 16x2 with I2C sebanyak satu buah, di mana ini berfungsi sebagai menampilkan karakter dari apa yang saya ingin tampilkan gitu dari hasil sensornya gitu, pembacaan jumlah pengunjungnya. Kemudian saya menggunakan modul MP3 DH player mini with micro SD card sebanyak satu buah. Ini untuk menampilkan suara yang diinginkan gitu. Ini yang dimana ini juga modul yang langsung terhubung dengan speaker yang saya gunakan. Nah, kemudian ada sensor infrared sebanyak 2 buah yang saya gunakan untuk membaca objek yang melewati pintu, kemudian memasuki ruangan atau dari pintu menuju ke luar ruangan gitu. Nah, dimana sensor infrared ini juga membantu dalam menghitung jumlah pengunjungnya seperti itu. Kemudian saya menggunakan speaker mini 8 ohm sebanyak satu buah. Ini untuk memberikan output suara. Nah, kemudian saya menggunakan solder sebanyak satu buah. Nah, solder ini ternyata speaker mini ini belum ada sambungan kabelnya, jadi saya harus menyolder terlebih dahulu gitu agar bisa tersambung dari komponen speaker ke komponen lainnya. Kemudian tempat untuk menempatkan alat project, saya di sini menggunakan styrofoam, double tip, terus solar tip, dan lain sebagainya gitu ya, agar alat project saya tertata dengan rapih gitu. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara merangkai dan pemrograman. Bisa dilihat sambungan-sambungan yang terhubungnya dan akan saya jelaskan gitu ya. Dari yang pertama, sambungan dari Arduino ke breadboard ini menjadi penting karena kita akan memberikan arus atau tegangan ke breadboardnya biar setiap pin yang ditempatkan itu bisa teraliri gitu ya, bisa menyala gitu. Nah, untuk pin ground ke positif breadboard dihubungkan dengan kabel jumper mel-mel, kemudian Arduino 5 volt ke negatif breadboard menggunakan kabel jumper mel-mel juga. Kemudian yang kedua, sensor infrared yang paling kiri itu kita hubungkan dari breadboard juga ke Arduino juga. Untuk ini menggunakan kabel jumper V-mel-mel. Untuk groundnya dihubungkan ke positif breadboard, VCC-nya ke negatif breadboard, dan outnya dihubungkan ke pin 8 Arduino. Kemudian infrared kedua yaitu yang paling kanan, itu sama ke breadboard dan Arduino dengan kabel jumper V-mel-mel. Yang ground dihubungkan ke positif breadboard, VCC ke negatif breadboard. Untuk pin outnya ke 9 Arduino. Kemudian ada LCD, kita hubungkan ke breadboard dan Arduino. Di sini menggunakan kabel jumper V-mel-mel. Untuk yang ground itu ke positif breadboard, VCC ke negatif breadboard. Ada SDA ke pin A4 Arduino, SCL ke A5 Arduino. Kemudian ada speaker, itu kita sambungkan ke breadboard yang terhubung ke DH player gitu. Nah, untuk yang bertanda positifnya kita sambungkan ke pin SPK 1, kemudian yang pin negatifnya kita sambungkan ke SPK 2 seperti itu. Kemudian ada DH player mini yang berjumlah 16 pin, namun di sini kita menggunakan kurang lebih 6 pin yang dimulai dari VCC, RX, TX, kemudian speaker 1, ground, dan speaker 2. Nah,
untuk kabel yang TX, pin TX dari DH player disambungkan ke pin 10 Arduino, kemudian pin RX DH player ke pin 11 Arduino, kemudian pin negatif dihubungkan pin VCC DH player ke pin negatif, kemudian pin ground dari DH player ke pin positif dari breadboard. Nah, untuk masing-masing kabel jumper yang digunakan yaitu jenis mel-mel seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya bisa dilihat bagaimana cara saya merangkai, kemudian ada pemrograman yang saya setting melalui video berikut. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu adalah hasil. Nah, hasil yang didapatkan gitu ya, bisa dilihat melalui video berikut. Baik, sekarang kita akan melakukan simulasi dari alat yang saya gunakan di sini. Ada 2 buah sensor gitu ya. Untuk pintu masuk itu sensor dari kiri ke kanan, kemudian sebaliknya apabila objek keluar dari ruangan maka akan terbaca dari sensor kanan ke kiri, dan juga akan ditandai dengan suara gitu ya, akan mengeluarkan suara hello untuk ketika pengunjung masuk, dan goodbye ketika pengunjung keluar, dan juga ketika objek menghalangi pintu gitu ya, maka sensor akan otomatis memberikan peringatan berupa you are blocking a door. Baik, langsung saja. Baik, di sini terlihat bahwa pengunjungnya 1 ya. Sekarang pengunjung keluar. Goodbye. Nah, di sini pengunjung tidak bertambah karena memang pergi keluar gitu dari ruangan. Sementara kalau pengunjung berdiri di depan pintu gitu, menghalangi pintunya. You are blocking the door. Hello. Nah, ketika pengunjung berdiri lama di depan pintu akan diberikan peringatan, kemudian apabila telah masuk gitu ya objeknya atau pengunjungnya, maka akan otomatis bertambah menjadi 2 pengunjung gitu. Baik, sekian dari presentasi yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.